Selamat pagi siswa kelas 12. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke statistik ke bagian kedua, yaitu berupa penyajian data. Nah, ya. Jadi dalam penyajian data ini kita nanti akan belajar membuat tabel. Jadi entah yang bisa berupa kurva ataupun tabel yang berupa baris dan kolom. Apa tujuannya dari penyajian data? Itu adalah membuat menarik orang dan memudahkan orang membaca dari sekumpulan data yang sudah kita kumpulkan. Kalau hanya data mentah, tidak semua orang akan tertarik dan juga membuat pusing atau membuat susah orang membaca. Nah, oke ya, jadi saat ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data sehingga terbentuk suatu tabel ataupun nanti grafik. Oke, secara umum penyajian data itu dapat ditampilkan dengan dua cara. Yang pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua adalah membuat diagram ataupun grafik. Nah, nanti pada saat pelajaran yang pertama ini, video pertama ini, kita akan belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensinya, apa yang mau kita pelajari ada di bagian pertama. Jadi bagian pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lanjutkan dengan penyajian data. Nah, dalam bentuk tabel. Ini adalah bagian pertama dari penyajian data. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel nanti bisa ada dua cara, dua tampilan. Yang pertama itu berupa tabel baris dan kolom. Contohnya seperti samping ini. Nah, ini baris dan kolom. Jadi misalnya contoh ini ada tingkat sekolah dan jumlah siswanya dan juga jumlah. Ini namanya tabel baris dan kolom. Ingat, baris yang mana, kolom yang mana. Jadi kalau baris itu pasti ke ini baris pertama, baris kedua, ya kan. Sedangkan kolom, nah ini kolom. Ya. Nah, sekarang bagian kedua yaitu namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi hampir sama, hanya di sini dalam masing-masing itu ada nilainya, ada jumlah orangnya. Jadi tidak hanya jumlah saja. Jadi rentang nilai 1 sampai 5 itu ada 2 orang atau 2 siswa atau 2. Nah, tetap sama. Jadi di sini itu adalah baris, yang ke bawah atau ke atas itu adalah kolom. Nah, di sini kita akan nanti ada ketemu namanya, ini namanya kelas. Nah, ya, jadi namanya kelas. Di kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Kelas pertama itu rentang 1 sampai 5 itu ada 2. Kelas kedua 6 sampai 10 ada 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini tabel namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi rentang 1 sampai 5 itu ada 2. Nah, duanya angka berapa saja kita tidak bisa diketahui karena kita tidak menyusun tabelnya. Tapi kalau kita dari awal menyusun tabel, maka kan tahu mungkin 2 ini 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 3 semua. Tapi yang pasti rentang 1 sampai 5 itu adalah ada 2 personel yang di dalamnya atau 2 orang. Nah, berikut adalah satu data mentah yang akan kita buat menjadi baris, tabel, dan kolom. Nah, misalnya kita punya data mentah atau data yang kita kumpulkan. Nah, seperti ini, jika ada data siswa di suatu kota sekian-sekian, ya kan? Ada berapa orang, ya kan? Tingkat SD, tingkat SMP, ya kan? Tingkat SMA, tingkat SMK. Nah, masing-masing juga ada.
Misalnya SD yang 1562 itu terdiri dari 687 laki-laki dan 875 perempuan dan seterusnya. Ini adalah data mentah namanya. Bagaimana kalau kita ubah jadi data tabel baris dan kolom? Oke, nah ini tabelnya tadi. Jadi tadi siswa SD-nya ada 1562, itu terdiri dari 687 laki-laki dan 875 perempuan. Nah, ini namanya adalah tabel baris dan kolom. Jadi cukup sederhana. Tinggal kita tuliskan sesuai kriterianya. Nah, kendalanya kalau tabelnya nanti bermacam-macam, banyak kolom yang harus kita tulis. Nah, di sana akan membuat terlalu besar tabelnya sehingga orang tidak tertarik untuk membaca. Oke, kita lanjutkan dengan tabel yang kedua, yaitu kita akan buat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kita akan meningkat sedikit ilmunya. Kalau tadi hanya tabelnya baris dan kolom, tadi hanya sesuai data yang kita dapat, maka tabel distribusi frekuensi kita naik level, jadi akan lebih kompleks sedikit, tapi dengan ada aturan tertentu yang harus kita ikuti sehingga membuat tabelnya tidak sembarangan. Ada 3 macam bentuk tabel distribusi frekuensi: tabel data tunggal, tabel data berbobot, dan tabel data kelompok. Ya, jadi ada 3. Tabel data kelompok itu nanti masih bisa kita bagi menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Perbedaannya apa? Nah, nanti di bagian belakang. Oke, kita lanjut ke tabel data tunggal. Seperti apa sih data tunggal itu? Nah, data tunggal adalah data yang diperoleh benar-benar mempunyai satu data saja atau sebaran tunggal, dan biasanya digunakan untuk responden atau pengamatan kita atau data kita atau populasi kita yang kecil, misalnya 10 orang. Kalau 100 itu sudah data kelompok biasanya ya. Jadi kalau data tunggal itu ya 10, maksimal 10. Kenapa 10? Karena angka itu bisa 0 sampai 10 kan. Nah, oke, contohnya ini. Nah, ini adalah tabel data tunggal. Jadi dalam satu kelas itu ada 4 siswa misalnya. Ini yang mendapat nilai 4 1 orang, ya kan? Yang mendapat nilai 5 1 orang juga, ya kan? Yang mendapat nilai 6 1 orang. Yang mendapat nilai 7 juga 1 orang. Ini namanya data tunggal. Nah, bagaimana data tunggal berbobot? Nah, di sebelah tampilan. Oke, nah ini tabel data berbobot atau data tunggal berbobot. Jadi datanya bukan tunggal lagi, sorry. Data yang diperoleh mempunyai nilai lebih dari 1 data. Contohnya, misalnya nilai 4-nya ada berapa orang? Oh, ada 2. Nilai 5 yang dapat nilai 5 ada 3. Nilai 6-nya 6, nilai 7-nya 4. Nah, siswanya ada berapa? Oh, siswanya ada 15. Nah, ini ada sebarannya. Mungkin tidak seperti ini, mungkin ada data yang nilai semua ternyata 15 orang semua dapat nilai 6. Bisa, berarti di sini tidak 23 tapi langsung 15, ini 000 gitu ya. Nah, ini adalah data berbobot. Nah, kita lanjutkan ke data kelompok. Nah, data yang diperoleh mempunyai rentangan atau interval yang sama untuk tiap kelasnya. Nah, ini ya. Jadi 1 sampai 5 itu ada 2. 6 sampai 10 ada 3. 11 sampai 15 ada 6. 16 sampai 20 ternyata ada 4. Totalnya ada berapa? 15, ya kan? Jadi 15 orang itu mendapat nilai, yang dapat nilai 1 sampai 4 ada 2 orang. Berapa nilainya? Tidak tahu kita, ya kan? Karena kita menyusun. Oke ya. Nah, di sini ada namanya
kelas. Nah, tiap kelas yang dimaksud ini kelas nih, ini kelas. Nah, ini kelas. Ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4. Jadi dalam tabel kelompok itu ada 4 kelas. Jadi 4 kelas. Ya kan? Intervalnya berapa? 1 sampai 5. Itu intervalnya adalah 5 atau panjang kelasnya adalah 5. 1 sampai 5 itu bukan 5, Pak, misalnya. 1 sampai 5 itu 4 kalau dikurangi kan. Nah, nanti ada tekniknya kenapa ditulis 5. Ya, jadi data kelompok lebih kompleks sehingga kita harus hati-hati, tapi datanya akan lebih menarik karena di sini maka kita bisa membuat tabel. Nanti kalau tabelnya kan misalnya 1 sampai 5 di 2, oh 3 itu naik, 6 naik, 4 turun. Nah, misalnya ini 2, 3, 6, nah di sini 4. Jadi tabelnya bisa ke sini. Nah, itu data kelompok. Ini data kelompok lebih kompleks, lebih bisa diolah lagi sehingga akan membuat lebih menarik tampilannya. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, maka kita akan belajar dulu beberapa istilah yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau seperti tadi kita lihat di tampilan di awal tadi, kita ketemu namanya kelas, namanya interval kelas. Nah, maka kita akan belajar membuat kelasnya ada berapa dan sebagainya. Apa itu kelas, apa itu interval, ya. Nah, nanti berikut ini adalah kita akan belajar itu. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah interval suatu data yang di dalamnya termuat beberapa data. Ya, jadi kalau tadi 1 sampai 5, oh itu berarti kelas pertama jadi 1 sampai 5. Kelas kedua 6 sampai 10 dan seterusnya. Jadi itu adalah kelas interval data. Caranya adalah menentukan jangkauan dulu atau R. Jangkauan dicari dari data tertinggi dikurangi data terendah. Nilai tertinggi berapa? Kalau 98, nah, oke. Rendah berapa? 0. Ya udah, 98 kurangi 0, 98. Terus yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu kita akan mengikuti menggunakan namanya aturan Sturges. Nah, ini jadi namanya aturan Sturges. Dengan menggunakan N adalah banyaknya data. Jadi kalau datanya 100 ya logaritma 100. Logaritma 100 apa? Oh 1. Kan? Oke, jadi caranya mencari adalah 3,3 kali logaritma data atau logaritma N ditambah 1. Jadi harus dikerjakan dulu yang di belakang, baru ditambah 1. Jangan 1 tambah 3,3. Nanti tidak akan ketemu hasilnya. Ya kan? Oke. Setelah menentukan banyaknya kelas, maka kita bisa menentukan lebar kelas atau interval. Nah, kan? Intervalnya berapa? Bukan lebar kelas. Caranya adalah membagi jangkauan dengan banyaknya kelas. R bagi K. Hasilnya berapa? Itu yang kita gunakan untuk menentukan banyaknya kelas. Jadi tidak harus 10 kelas. Kalau datanya 100, bisa 6, hanya bisa 7, tergantung nanti data tertinggi berapa, data terendah berapa. Oke, kita lanjutkan. Setelah menentukan kelas, maka dari kelas kita akan ketemu namanya batas kelas. Batas kelas adalah nilai ujung dari setiap kelas. Batas kelas dibagi jadi 2, batas atas dan batas bawah. Lambangnya boleh BA, ya kan? BB. Jadi kalau tadi kita ketemu interval 1 sampai 5, nah ini berarti ini adalah BB, ini BA. Nah, jangan kebalik ya. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Untuk data tunggal, batas bawah merupakan nilai terendah data tersebut dan batas atas nilai tertinggi. Nah,
Dalam data kelompok, batas kelas merupakan data terendah dan data tertinggi dari masing-masing kelas. Jadi hampir sama, mirip, ya kan? Oke, setelah kita menentukan kelas dan batas ke atas, batas bawah, maka kita akan ketemu nama tepi kelas. Apa sih yang dimaksud dengan tepi kelas? Tepi kelas diambil dari masing-masing kelas. Tepi kelas dibagi jadi dua, jadi tepi kelas atas TKA dan tepi kelas bawah TKB. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau tepi kelas atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Sedangkan tepi kelas bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ya kan? Jadi kalau tadi 1 sampai 5 intervalnya, berarti TKA-nya berapa? Ya kan? TKA-nya berapa? Oh, batas atasnya 5. Tambah 0,5. Maka TKA-nya adalah 5,05. Sorry, TKA-nya 5,05. Oke ya. Terus batas bawah, oh TKB, ya kan? TKB-nya berapa TKB? Oh, 1 kan batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Jadi batas tepi kelas atas adalah 5,5 dan tepi kelas bawah adalah 0,5. Interval kelas atau panjang kelas atau lebar juga bisa, itu dapat kita cari jika kita tahu batas atas dan batas bawah, ataupun juga tepi kelas atas, tepi kelas bawah. Kalau kita menggunakan tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, maka tinggal TKA dikurangi TKB, itu interval. Tapi kalau kita menggunakan batas bawah dan batas atas, maka perlu ditambahkan 1, ya kan? Coba kita contoh, misalnya TKA tadi berapa? 5,5 dikurangi 0,5. Berapa hasilnya? Oh, 5. Hasilnya 5 ya. Oke, berarti pas kan? Panjang kelasnya 5. Tapi kalau pakai batas atas, batas bawah, batas atasnya berapa? 5. Batas bawah 1. 5 kurangi 1, 4. Kalau tidak ditambah 1, tidak muncul jawabannya 5. Ya kan? Sehingga nanti salah. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan batas atas, batas bawah, berarti harus ditambah 1. Sama, kalau kita menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Nomor absen 1 sampai 5, berapa orang? Jangan 5 dikurangi 1, 4 orang. Tapi harus hitung. Nah, absen satunya harus hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 orang. Jangan 5 dikurangi 1, 4. Jadi absen 1 sampai 5 orang, berapa orang? 4 orang, tidak bisa, tapi harus 5, ya kan? Selanjutnya ada istilah titik tengah kelas, atau ada yang melambangkan dengan XI, atau XT juga bisa, XT misalnya, boleh, ya kan? Itu namanya titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu digunakan jika datanya kelompok. Kalau tidak data kelompok, nanti mengkalikannya tidak susah kalau menggunakan titik, bukan titik tengah. Titik tengah kelas dapat dianggap mewakili kelas yang bersangkutan. Nah, titik tengah kelas itu ibarat kelasnya adalah ketua kelas, ya kan? Oke, cara mencarinya adalah batas bawah ditambah batas atas kali setengah. Nah, ya kan? Jadi kalau tadi berapa? 1 sampai 5. Titik tengahnya berapa? Oh, berarti dicari setengah kali batas atas berapa? Oh, sorry, batas bawah 1, batas atasnya 5. Berapa? Setengah tambah kali 6. Ada
3. Jadi titik tengah kelas 1 sampai 5 itu di mana titik tengahnya? XI nya berapa? 3. Atau kalau kita menggunakan jari, ya kan, jari 1 2 3 4 5, di tengahnya di sini. Nah, 1 2 3. Kalau 6 7 8 9 10. 6 7 8. Oh, berarti 8 itu di tengah. Nah, itu titik tengah kelas. Oke, selanjutnya ada istilah frekuensi ya. Frekuensi itu banyaknya data pada masing-masing kelas atau interval kelas. Ya. Jadi ini adalah namanya frekuensi. Ini juga frekuensi. Ini lambangnya juga. Nah, ini frekuensi. Ya. Jadi interval 1 sampai 5 itu ada 2 orang. 6 sampai 10 ada 3 orang dan seterusnya. Itulah frekuensi. Oke, selanjutnya saya akan mulai ke frekuensi kumulatif, ya kan? Apa itu yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif? Frekuensi jumlah. Nanti frekuensi kumulatif itu ada dari kurang dari dan lebih dari. Jadi kalau yang kurang dari adalah jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari tepi atas dari kelas interval. Sedangkan kalau kumulatif lebih dari yang memulai nilai lebih dari tepi bawah kelas interval. Nah, ini ada nanti teknik untuk membuat grafik. Istilah namanya tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini adalah tabel frekuensi dalam bentuk persen. Jadi di masing-masing kelas berapa dibagi dengan jumlah frekuensinya dikalikan 100. Jadi presentasi, persen. Oke, kita akan mencoba mempraktekkan membuat tabel distribusi frekuensi, ya kan? Nah, saya akan memberikan data, datanya macak, ya kan? Ada berapa data? Nah, kita harus menghitung nih, n-nya ada berapa? Kenapa kita harus mencari n? Karena itu diperlukan, ya kan? Nanti diperlukan untuk membuat kelas dan sebagainya. Nah, berapa nih? Oh, ke bawahnya berapa? 5. Ke sininya 10, berarti 5 kali 10, berarti n-nya ada 50. Langkah pertama, kita harus menentukan jangkauan atau R. Data tertinggi dan data terendah. Tertingginya berapa? 79. Terendahnya 45, ya kan? Nah, jadi jangkauannya ada berapa? 3, 4. Ya kan, nanti kan kita perlukan. Nah, kita akan membuat langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Jadi ada 50 data. Itu mau berapa kelas, ya kan? Kita harus menggunakan tadi aturan Sturges tadi. 1 ditambah 3,3 kali logaritma n. N-nya ada berapa? 50. Berarti 1 tambah 3,3 kali log 50. Nah, logaritma 50 dari mana? Dari kalkulator. Kalian harus tahu, kalau nggak kali kalkulator, ya lihat di tabel. Oke ya, nah ini. Dari tabel, logaritma 50 adalah 1,699. Nah, 3,3 ini harus kalian kalikan dulu, baru tambah 1 nanti. Nah, hasilnya 5,6067, ya kan? Tambah 1, hasilnya adalah 6,6067, ya kan? Nah, oke. Nah, setelah itu ini harus dibulatkan. Jadi kelasnya kan nggak mungkin, kelasnya 6,6. Kamu kelas berapa? Kelas 6,6. Nah, nggak ada kan? Jadi harus bulat kelas 6, kelas 11, kelas 12. Nah, caranya pembulatan gimana? Lihat angka di belakang koma ini. Lebih besar dari 5 atau lebih kecil? Nah, sehingga dibulatkan menjadi 7. Jadi kelasnya ada 7 nanti.
Jadi 1, 2, 3. Sorry. Nah, jadi kalau kita nanti akan membuat tabel itu sudah berupa kelasnya, udah tahu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kelas. Tinggal kita isi sini angkanya berapa, ya kan? 7. Setelah menentukan kelas, kita menentukan interval. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi berapa? 34 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 4,85. Maka intervalnya kita bulatkan menjadi 5. Karena di sini adalah lebih besar dari 5. Dari tadi kita mendapatkan jangkauannya 34, kelasnya ada 7, intervalnya ada 5. Maka dari situ baru kita buat tabelnya. Nah, di intervalnya ada kelasnya ada berapa? Oh, 7, benar kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas. Intervalnya berapa tadi? 5. Data terendah, nah di sini data terendah. Tulis data terendah sini. 45. Kita hitung 45 sampai tambah 5 kan? Bukan 45 tambah 5. Kalau 45 tambah 5 nanti 50. Salah. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. 5 kan? Nah, berarti dari 45 sampai 49. Setelah itu lagi tambah 1. 50, intervalnya 5. 50, 51, 52, 53, 54. Tulis 54 dan seterusnya. Nah, jadi terakhir kelasnya kan 75 sampai 79. Nah, setelah kita membuat tabel ini sudah ada kelasnya, sudah ada intervalnya, baru kita hitung frekuensinya. Interval 45 sampai 49 ada berapa? Oh, 5. Kalian harus hitung dari tabel dari depan tadi. Nah, setelah itu ketemu juga 50 sampai 54 ada 10. 55 sampai 59 ada 8. 60 sampai 64 ada 12. 65 sampai 69 ada 6. 70 sampai 74 ada 4. Nah, 75 sampai 79 ada 5. Nah, ini kalau dijumlah ada harus pas 50. Ya, kalau tidak sampai 50 berarti ada kesalahan kita menghitungnya kan. Oke. Nah, ini kalau kita cari titik tengah, ya kan? Titik tengahnya 45 sampai 47 berapa? 45 sampai 49 ada berapa tengahnya? 45, 46, 47, 48, 49, 47 dan seterusnya. Ya kan? Mau frekuensi kumulatif bisa, frekuensi kumulatif tambah 5 tambah 10, 15, 15 tambah 8, 23, 23 tambah 12, 35 dan seterusnya. Demikian tadi cara membuat tabel, ya kan? Nah, itu bisa kalian pelajari cara membuat tabel sehingga lebih lancar. Nah, oke ya. Bagi yang lihat dengan belajar dengan menggunakan video ini, silahkan kerjakan soal di berikut ini, ya kan? Nah, oke ya. Jadi dengan tabel itu kalian harus menghitung berapa kelasnya dan sebagainya, ada berapa, ya kan? Nah, lognya ini ya, oke ya. Lognya log 40 itu ada 1,60, pakai itu kalian nanti bisa membuat tabel nilai frekuensinya, batas bawah, batas atas, topik kelas bawah, topik kelas atas, dan titik tengah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Nah, hasilnya bisa dibandingkan dengan hasil ini. Nanti ini sebagai acuan bahwa pekerjaan kalian nanti benar, ya kan? Ada frekuensi, batas bawah, batas atas,
tepi kelas atas, tepi kelas bawah, ya kan, titik tengah. Ya, itu sebagai acuan bahwa pekerjaan kalian tidak salah. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian dengan melihat tampilan video ini. Mudah-mudahan kalian yang belajar dari rumah bisa mengerjakan membuat tabel tadi, ya kan? Oke, bagi yang belajar di rumah, sampai ketemu minggu depan di tatap muka. Sedangkan bagi yang belajar dari sekolah, bisa belajar dari rumah. Terima kasih. Semoga berguna pembelajaran ini.